warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Selamat siang. Siang. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangan Islam masa Rasulullah periode Mekah. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qauli amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Nahla, Hadirah. Tata, Arif, Kita, Binti, baik, perangkat semua ya. Sekarang kita akan masuk ke materi, yaitu tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, pada sebelum Islam masuk ke Mekah itu, ada para ahli sejarah yang menyebut bahwa pada masa itu disebut zaman masa jahiliyah. Ada yang tahu apa itu zaman jahiliyah? Ya. Apa zaman kebodohan? Ya, benar. Jadi jahiliyah itu berasal dari kata jahil yang artinya itu jahala, yang artinya bodoh. Nah, bangsa Arab sebelum mengenal Islam itu mengenal beberapa cabang ilmu pengetahuan dan bahkan beberapa seni dan sastra. Kemudian kebiasaan mengembara membuat orang-orang Arab Mekah itu merasa hidupnya itu bebas tanpa aturan yang berarti, tanpa aturan yang dapat mengikat hidup mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu keyakinan. Yang kedua yaitu keyakinan. Jadi dari segi keyakinan bangsa Arab itu terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama itu golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Nah, golongan ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 24. Nah, golongan yang kedua yaitu golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walaupun mereka itu mengakui adanya Tuhan, tapi mereka itu mengingkari adanya hari kebangkitan. Nah, golongan ini itu ada dalam Al-Quran surat Qaf ayat 15. Nah, golongan yang ketiga yaitu golongan yang menyembah berhala. Nah, berhala-berhala yang terkenal di Mekah itu ada 4. Kemudian golongan yang terakhir yaitu golongan yang mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani. Dia perkembangan kebudayaan masyarakat
kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam, yaitu maksudnya kebudayaan yang bersifat positif. Yang pertama dia tradisi keilmuan, maksudnya yaitu masyarakat Arab itu mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, terbukti dengan adanya penemuan ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang Babilonia. Yang kedua yaitu masyarakat Arab itu melakukan aktivitas berdagang. Kehidupan sosial ekonominya itu sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Itu untuk masyarakat di perkotaan. Yang selanjutnya yaitu bertani. Bertani itu biasanya dilakukan oleh masyarakat Badui atau masyarakat yang tinggal di pedalaman kota Mekah, dan mereka itu biasanya tinggalnya berpindah-pindah. Nah, selanjutnya ada bersair. Nah, jadi di Mekah itu ada pasar yang namanya Ukas. Pasar itu tidak hanya menyediakan untuk perniagaan dan kebutuhannya sehari-harinya saja, tetapi juga ada pagelaran seni yang seperti qasidah kubahan sastrawan Arab. Dan selanjutnya yaitu menghormati tamu. Jadi orang-orang Arab itu selalu menghormati tamu. Menurut mereka itu menghormati tamu itu bagian dari menjunjung tinggi sikap dermawan yang mereka miliki. Mereka itu berlomba-lomba untuk memuliakan tamu dengan segala harta benda yang mereka miliki. Dan yang selanjutnya, yang terakhir yaitu menepati janji. Bagi orang Arab itu mereka harus membayar. Jadi kalau melanggar janji itu adalah aib bagi hidup mereka, bagi hidup orang-orang Arab. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari pembelajaran kami. Yang pertama, dari segi keyakinan itu bangsa Arab masa jahiliyah itu terbagi menjadi 4 golongan. Dan kemudian kebudayaan masa jahiliyah yang positif itu tradisi keilmuan, berdagang, bersyair, menghormati tamu, dan menepati janji. Dari segi sosial kehidupan masyarakatnya itu terbagi menjadi 2, yang di perkotaan dan di pedalaman. Yang di perkotaan itu berarti telah menetap dan memiliki peradaban yang maju, dan yang di pedalaman itu berarti hidupnya itu masih nomaden, berpindah-pindah dan belum memiliki peradaban yang maju. Baik, untuk menutup pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.